datang ke sekolah-sekolah yang SLB, kita promosi bahwa kampus UB sekarang itu lagi buka pendaftaran untuk teman-teman difabel dan ada jalur khusus Kak gitu. Oh, jalur khusus untuk anak-anak yang sekolah Difabel. difabel SLB ini ya. Wow. Jadi teman-teman difabel kayak tuli, daksa, netra, semua jenis difabel itu sekarang lagi dibuka pendaftaran khusus untuk masuk ke UB gitu. Wow, keren banget UB Keren ya. banget ya. Dan fun fact-nya nih Kak ya, biayanya itu lebih rendah dari kita, dari berapa? teman-teman yang biasa Berapa? gitu. Di CFD itu kan ada kayak blind line yang warna kuning di trotoar yang buat teman-teman netra. Nah, kalau Kakak lihat terus sampai jalan, nah itu bakal nabrak ke pohon yang depannya rumahnya wali kota. Oh, iya. Gitu. Nabrak ya. Nabrak dong. Berarti kan kalau misalkan ini kan maksudnya itu kan sepele Kak ya. Pasti orang-orang tuh kayak ngira apa sih ini? Tapi kalau misalnya kita perhatiin secara langsung ketika kita ikutin jalan itu tadi, teman netra tuh bakal nabrak ke pohon itu. Semoga kedepannya banyak kayak organisasi-organisasi inklusif yang bisa lebih menyuarakan lagi nih isu-isu inklusif, dan semoga juga peraturan tentang difabel disabilitas ini segera disahkan seperti itu sih Kak. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Samuel Leonardo dan rekan saya Septiana Eka. dalam podcast Malang Malang Live. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari UKM Formapi Brawijaya, Forum Mahasiswa Peduli Inklusi. Jadi nanti kita akan mengenal lebih dekat nih dengan komunitas ini. Langsung aja kita sapa Ketua Umum UKM Formapi Brawijaya, Mas Faiz Rahmatullah. Halo Mas. Halo, Mas Kakak Faiz. semuanya, perkenalkan Ya. nama saya Faiz Rahmatullah, bisa dipanggil Faiz. Saya selaku Ketua Umum dari Formapi Universitas Brawijaya. Oke, makasih ya Mas Faiz telah hadir dan menyempatkan waktunya. Saya juga terima hadir kasih sudah diundang di hari ini. studio Tribun Jatim Network Malang ya Mas ya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Nah Mas, ngomong-ngomong tentang komunitas UKM Formapi Brawijaya nih, kira-kira latar belakang dibentuknya komunitas ini tuh apa? Jadi Formapi sendiri itu kepanjangan dari Forum Mahasiswa Peduli Inklusi. Nah, seperti yang kita ketahui, Brawijaya itu adalah kampus pertama Kak di Indonesia yang menerima mahasiswa difabel. Nah, jadi pada tahun 2014 Formapi ini sudah dibentuk karena agar teman-teman difabel tuh memiliki wadah untuk berorganisasi. Karena kan nggak semua misal kayak BEM, himpunan, terus kayak LSO dan UKM juga itu menerima teman-teman difabel. Jadi adanya Formapi ini mendorong wadah agar teman-teman difabel tuh bisa ikut berpartisipasi dalam berorganisasi di dunia perkuliahan. Dan selain itu Formapi ini juga mau banget nih untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif seperti itu. Berarti gak ada perbedaan ya Mas ya? Betul banget. Dalam komunitas UKM Formapi ini. Justru di komunitas ini tuh kita langsung berdampingan langsung Kak, dari teman-teman yang bukan difabel maupun difabel, kita tuh semua sama karena di dalam organisasi ini tuh kayak ya udah kita ada teman-teman yang non difabel, ada teman-teman tuli, ada teman-teman daksa, bahkan ada teman-teman netra juga. Jadi kita saling berkomunikasi langsung. Jadi itu jadi hal seru sih Kak buat organisasi. Kan kadang kalau berorganisasi kan kita cuma biasa aja kayak, tapi kalau misal ada teman-teman difabel kan sedikit ada challenge-nya nih, kita jadi kayak bisa lebih beradaptasi, bisa lebih nambah knowledge juga kayak gitu. Wah, ini menarik sekali ya Betul, Samuel menarik ya, banget komunitas UKM Formapi Brawijaya sendiri. Nah, lalu Mas, kalau untuk kegiatan-kegiatan itu apa aja tuh Mas? Berarti kalau misalkan tadi kan ada teman-teman yang mungkin baru mengenal yang teman-teman disabilitas ini. Betul, Nah, itu mereka tuh berkegiatan bersama itu seperti wujudnya tuh apa aja Mas? Oke, jadi untuk di Formapi sendiri kita tuh sama seperti organisasi lainnya Kak. Jadi kita kayak ada 4 departemen, yaitu ada pendidikan, advokasi, PSDM, dan humas. Nah, di tiap departemen ini mereka punya program kerja masing-masing. Jadi contohnya nih Kak, di pendidikan kita itu ada program kerja namanya KBBI. KBBI apa? KBBI, jadi itu kelas belajar bahasa isyarat. Oh, kelas belajar bahasa isyarat ya. Betul banget. Terus yang ngajarin bahasa isyarat tuh dari difabel sendiri atau? Jadi kalau misal bahasa isyarat nih Kak, jadi bahasa isyarat ini kan fun fact-nya dia itu bahasa yang tidak boleh diajarkan oleh teman dengar. Jadi bahasa isyarat ini beda dari bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Jerman yang siapa aja tuh boleh ngajarin asal dia bisa. Tapi kalau bahasa isyarat ini dia tuh harus diajarkan langsung oleh teman tulinya langsung. Gitu. Karena kan bahasa isyarat yang dipakai oleh teman-teman tuli itu adalah bahasa isyarat namanya Bisindo. Oh, Bisindo. Bisindo itu yang mereka buat sendiri, misal kayak terima kasih nih tangannya gini kayak gitu. Nah, itu terima hasil kasih. dari kesepakatan mereka sama-sama gitu. Nah, terus akhirnya maka dari itu untuk menghargai teman-teman tuli,
untuk mengajarkan bahasa isyarat tuh harus teman-teman tuli langsung gitu. Berarti gak boleh dari teman-teman yang lainnya ya Mas? Betul. Jadi misal nih kakak-kakak di sini bisa bahasa isyarat. Nah, itu nggak boleh ngajarin, tapi harus teman tulinya langsung yang Teman ngajarin. tulinya langsung. Misalkan Mas Faiz nih tahu bahasa isyarat gak boleh ya Mas ya? Nggak boleh. Harus teman tulinya Betul langsung yang banget. ngajarin bahasa isyarat Bisindo. Bisindo. Dan aku menjadi pendampingnya Kak. Jadi Oh, kan pendampingnya. misal nih kakak ini nggak bisa bahasa isyarat, terus mau ngobrol sama teman-teman tuli. Nah, pasti kan belajar dulu tuh. Nah, ketika ngomongnya kakak nggak tahu, aku bisa sampein ke dia. Oh, gitu. Jadi kayak ibaratnya JBI itu juru bahasa isyarat, jadi translatornya lah gitu. Oh iya iya. Gitu. Berarti bahasa yang diajarkan itu Bisindo ya? Bisindo. Kalau CB itu yang dibuat sama pemerintah, tapi kebanyakan tuh nggak dipakai Kak, karena kan ibaratnya tuh kan yang bikin teman dengar ya, sedangkan teman tuli itu yang memakainya, jadi nggak dipakai kayak gitu, karena nggak dilibatkan lah buat pembuatan bahasa itu kayak gitu. Simpelnya kalau Bisindo tuh gerakannya pakai 2 tangan, tapi kalau CB itu pakai 1 tangan. Pakai 1 tangan. 1 tangan gitu. Gitu ya. Nah, lanjut ke program kerja tadi Iya, nih Kak ya. lanjut ke program Terus kalau selanjutnya. misal di Humas itu kita juga ada kayak ngadain sharing session sama organisasi atau komunitas yang inklusif juga, baik di Kota Malang ataupun di luar Kota Malang. Oh. Gitu. Keluar juga Mas ya. Keluar juga, betul banget. Karena kan saya di sini udah 3 tahun Kak di Formapi. Jadi tahun ini kemarin barusan aja di minggu lalu kita habis berkolaborasi dengan ada komunitas inklusi di Kota Malang tuh namanya Harmoni. Itu masih baru banget gitu. Harmoni itu dia mendorong untuk apa ya? Berkomunikasi dengan teman-teman autis tujuannya gitu. Terus di tahun lalu itu kita berkolaborasi sama PLD-nya UNER. Terus di tahun lalu lagi kita berkolaborasi dengan PLD-nya UGM gitu. Jadi tujuannya kayak semakin meningkatkan inklusivitas kita, terus juga menyebarluaskan inklusivitas juga kayak gitu sih Kak. Menarik banget ya Samuel ya. Nah Mas, berarti kalau perannya Formapi sekarang itu gimana nih Mas? Kalau yang awal kan tadi untuk mungkin menggandeng teman-teman yang inklusi, tadi UB juga jadi kampus pertama menerima mahasiswa inklusi. Nah kalau sekarang itu lebih tetap sama kah atau sekarang lebih ke tadi menyebarluaskan ke Kota Malang sendiri atau bahkan Indonesia atau gimana Mas? Kalau sekarang lebih luas lagi sih Kak ya. Jadi pada awalnya kan sekarang kita juga ngadain ada acara itu kayak hearing advokasi. Jadi kita bakal mendatangi fakultas-fakultas yang ada teman-teman difabelnya. Jadi ntar kita bakal mengadakan dialog dengan dekan, dengan seluruh himpunan, terus dan juga teman tuli. Jadi kita bakal teman difabel. Nah, di sini kita bakal tanya nih kendala mereka tuh apa. Jadi kita bakal bantu menyampaikan mungkin kondisi ruang belajarnya kurang inklusif, terus fasilitasnya kurang memadai buat teman-teman daksa, kursi roda yang nggak bisa masuk, atau mungkin dosennya tuh tidak memberikan cara pengajaran penyampaian yang bisa dipahami oleh teman-teman difabel. Jadi kita ngadain advokasi itu buat teman-teman difabel gitu. Terus Berarti juga dibantu oleh komunitas ini ya Mas betul ya? banget. Terus kita juga ngadain nanti kayak talk show disabilitas awareness, itu bisa didatangi sama seluruh orang Kak. Jadi kita mengundang seluruh orang baik maupun dari kampus kita, kampus lain, masyarakat sipil itu boleh datang biar kita tuh sama-sama meningkatkan kepekaan kita terhadap isu disabilitas gitu. Oke, tadi balik lagi yang ke departemen itu ya. Baru ada berapa tadi? Ada 4 Kak. Tadi jelasinnya sudah? Sudah 2 Mas Dua ya. ya. 2. Dilanjut aja Kalau dulu. misal di PSDM sendiri tuh kita lebih ke internal kita. Jadi kita tuh kayak tadi kan Kakak udah tanya nih gimana sih cara kita ngajarin teman-teman kita untuk berkomunikasi. Nah, itu kita ajarin di PSDM. Jadi PSDM tuh bakal bikin program kerja kayak gimana sih teman-teman kita pakai kursi roda, terus gimana sih cara kita belajar bahasa isyarat. Jadi kayak di PSDM itu mereka programnya lebih menginternalisasi dan meningkatkan knowledge kita gitu. Terus yang terakhir itu kita juga ada advokasi tadi yang Advokasi, tadi aku itu tujuannya untuk mengadvokasi permasalahan dan kendala dari teman-teman difabel gitu. Terus kemarin kita baru aja ngelaksanain program kerja kita yang baru, itu kita kayak datang ke sekolah-sekolah yang SLB, kita promosi bahwa kampus UB sekarang itu lagi buka pendaftaran untuk teman-teman difabel dan ada jalur khusus Kak gitu. Oh, jalur khusus untuk anak-anak yang sekolah Difabel. difabel SLB ini ya. Jadi teman-teman difabel kayak tuli, daksa, netra, semua jenis difabel itu sekarang lagi dibuka pendaftaran khusus untuk masuk ke UB gitu. Wow, keren banget UB ya. Banget ya. Dan fun fact-nya nih Kak ya, biayanya itu lebih rendah dari kita, dari teman-teman yang biasa gitu.
Itu kalau nggak salah nih itu sekitar 3 juta aja. Terus itu masih dapat potongan lagi Kak. Potongan lagi dan nanti kalau ketika udah masuk nih Kak, keterima nih, bakal dibantu untuk nge-apply beasiswa khusus teman-teman difabel. Berarti ada beasiswa khusus difabel sendiri ya Mas ya Mungkin di kayak UB ini ya. orang tua kan biasanya takut nih Kak ya, kayak aduh di UB kampusnya mahal gitu. Tapi ternyata ada jalur khusus nih Kak, bakal sama di UB itu ada namanya PLD Kak. Jadi di PLD itu nanti teman-teman difabel itu bakal didampingi oleh teman-teman PLD. Jadi ada volunteer yang langsung. Misal nih ada yang mau ke kelas teman tulinya. Nah, itu nanti ada volunteer dari PLD yang bantu ngetranskripin, diketikin gitu. Tapi itu kalau misal teman tulinya sendiri yang mau, tapi kalau misal dia nggak mau itu nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Langsung berada di kelas gitu Mas, yang membantu ya Mas. Membantu apa atau mungkin membantu mobilisasi kursi roda itu juga ada Kak. Jadi dari PLD sendiri ini udah membantu untuk apa ya, proses belajarnya teman-teman difabel lah gitu. Oke, berarti ini mempermudah teman-teman difabel ya Mas ya dalam proses belajar mengajar di UB. Oke, tapi mengapa di Indonesia ya Kak ya, khususnya Brawijaya atau Kota Malang ini membutuhkan komunitas inklusi sendiri? Oke. Jawabannya simpel sih Kak ya. Kalau dari teman-teman difabel sendiri itu kan mereka kan biasanya dipandang mereka tuh nggak mampu atau mereka itu keterbatasan mereka gitu lah. Padahal teman-teman difabel ini kepengen dipandang sama aja kayak kita teman-teman yang biasa. Jadi kayak walaupun mereka tuh kan ini ada 2 bahasa namanya disabilitas dan difabel. Kalau disabilitas itu artinya disable. Jadi mereka tuh nggak bisa apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau difabel itu different but ability. Jadi mereka tuh berbeda tapi mereka bisa. Makanya gitu. Jadi kebanyakan sekarang lebih baik itu kita memanggilnya tuh bukan disabilitas tapi difabel. Difabel kayak gitu. Nah, jadi karena mungkin kayak banyak nih kayak apalagi masyarakat di Kota Malang tuh masih belum paham sih kayak gimana cara kita berkomunikasi dengan teman-teman difabel kayak gitu. Terkhusus lagi fasilitas umum Kak. Kalau misal Kakak tahu nih ya di CFD itu kan ada kayak blind line yang warna kuning di trotoar yang buat teman-teman netra. Nah, kalau Kakak lihat terus sampai jalan, nah itu bakal nabrak ke pohon yang depannya rumahnya wali kota. Gitu. Nabrak dong. Berarti kan kalau misalkan ini kan maksudnya itu kan sepele Kak ya. Pasti orang-orang tuh kayak ngira apa sih ini? Tapi kalau misal kita perhatiin secara langsung ketika kita ikutin jalan itu tadi, teman netra tuh bakal nabrak ke pohon itu. Terus kalau misal belok lagi langsung ke ini gorong-gorong, nyebur dong dia ke gorong-gorong kalau misalnya nggak dibenerin. Bahaya ya Mas ya. Bahaya banget. Jadi dari Kota Malang sendiri tuh penting banget untuk apa ya kayak untuk meningkatkan kesadaran inklusivitas ini lagi, terutama pemerintah, apalagi toilet di alun-alun itu masih belum inklusif. Terus perpustakaan kota itu juga belum inklusif. Terus juga museum. Jadi kayak public tempat publik itu kan seharusnya bisa apa ya, bisa menampung gitu Mas ya. Didesain dan menampung untuk teman-teman difabel. Contoh kayu tangan. Kita jalan di kayu tangan nih. Kita mau mencet penyeberangan lampu merah. Lah teman misal ada yang pakai kursi roda mau mencet tapi depannya udah dipakai parkiran. Gimana intinya ya. Jadi tuh kayak mungkin orang-orang tuh karena nggak pernah berinteraksi secara langsung dan nggak pernah mendapatkan edukasi, itu menganggap kayak hal biasa dan sepele. Tapi bagi teman-teman difabel itu mereka bakal kesulitan kayak gitu. Jadi Kota Malang tuh perlu dan penting sekali untuk adanya organisasi dan lembaga-lembaga yang emang peduli di bidang inklusivitas biar mendorong biar mendorong kebijakan-kebijakan yang membantu teman-teman difabel gitu. Lalu untuk tantangannya sendiri nih Mas, untuk secara komunitas maupun untuk teman-teman yang membantu teman-teman yang difabel tadi, itu kira-kira bisa diceritakan nggak Mas? Tantangannya itu seperti apa? Kalau yang pertama sih kayak karena mungkin kalau buat orang-orang yang awam dan pertama itu pasti hambatannya di komunikasi gitu. Karena dulu juga aku waktu awal-awal juga awalnya bingung nih gimana sih cara kita komunikasi sama teman-teman difabel. Masnya gabung sudah berapa lama? Tahun 2023 Kak. Jadi aku dari maba sampai sekarang. Jadi waktu awal tuh aku bingung gimana sih cara ngomong sama teman-teman tuli. Apalagi kan itu bahasa isyarat susah ya Kak ya gitu. Terus gimana juga waktu memahami teman-teman netra, daksa dan sebagainya, autis juga. Itu kan kita juga butuh butuh pemahaman yang lebih detail lagi. Nah, jadi awal kendalanya itu lebih ke bagaimana cara kita berkomunikasi. Tapi lambat laun dengan cara kita udah mulai terbuka, udah banyak ngobrol dan sharing session, jadi lebih enjoy dan akhirnya lebih tahu lagi gimana cara berkomunikasi itu. Berarti tantangannya yang pertama komunikasi itu ya Mas? Komunikasi. Terus yang kedua, kadang tuh contoh nih Kak, aku kemarin tuh ada program kerja namanya
FGTS, Formapi Goes to School. Kita tuh kayak apa ya? Kita tuh datang ke sekolah-sekolah SMA di Kota SMA. Malang. SMA aja berarti. SMA aja, SMA SMK Oh, gitu. SMA, Uh, SMK. untuk apa ya? Mengajarkan inklusivitas secara dasar sebelum mereka tuh masuk ke perkuliahan. Dan misal nih kalau di SMK kan nggak semua orang mau, nggak di SMK dan SMA nggak semua orang tuh mau ke perkuliahan. Jadi kan ketika mereka mau terjun ke masyarakat, kalau kita udah kasih edukasi inklusi, kan mereka bakal kayak, oh ternyata gini loh bagaimana cara kita memandang teman difabel gitu kan. Nah tapi di Prokor ini kita tuh udah nge-apply kurang lebih 30 sekolah di Kota Malang. Wow. Dan itu cuman yang terima cuma 1 aja Kak kemarin. Cuma satu aja. 1 aja. Kenapa itu Mas? Iya, Nah, alasannya. mungkin yang pertama mereka tuh nggak ada waktu Kak. Itu. Terus yang kedua, sekolah mereka tuh bukan sekolah yang menerima siswa difabel Difabel. gitu. Jadi mungkin mereka ngerasa outputnya itu nggak apa ya, maksimal lah di mereka gitu. Padahal justru sebaliknya kalau misalnya mereka bukan sekolah difabel dan menerima program kerja ini, mendapatkan sosialisasi ini, barangkali di tahun depan mereka kan bisa membuka Difabel. Difabel, Jalur difabel gitu. itu kan ya. Karena kan orang-orang difabel juga berhak untuk sekolah negeri Betul, kan yang mereka impikan seperti karena itu. justru kalau misal teman-teman difabel nih kita masukkan di SLB, itu malah mengeksklusifkan mereka Kak gitu. Misal teman-teman tuli kan ada nih Kak SLB yang khusus buat autis, SLB yang khusus buat teman-teman Iya, tuli. iya. Nah, kalau misal nih kita apa ya, khususkan mereka untuk di tempat SLB aja, bagaimana nih teman-teman yang kita masyarakat biasa berkomunikasi langsung dengan mereka, padahal mereka tuh udah dieksklusifkan, dipinggirkan lah istilahnya gitu. Jadi ya sampai kapan kita bisa meningkatkan inklusif dan awareness kita kalau mereka tuh nggak bisa berdampingan langsung dengan kita gitu. Dikotakan gitu ya Mas ya. Dikotakan, bener banget. Oke, nah Mas ini kan sudah bergabung sejak tahun 2023 ya Mas, 2023. sejak maba. Mungkin ada cerita menarik mungkin dalam komunitas inklusi sendiri itu seperti apa kira-kira? Oke, kalau pengalaman menarik Kak ya. Jadi di tahun lalu itu aku pernah menjadi ketua pelaksana program kerja namanya tuh IWL, itu Inspiration Without Limitation. Jadi itu tuh kita ngadain pengajaran di SLB Kak selama 6 kali di tiap minggu. Oh, Jadi 6 misal kali tiap minggu. di minggu ini di hari Kamis, minggu depan di hari Kamis juga selama 6 kali berturut-turut. Oh, gitu. Gitu. Nah, yang menjadi hal serunya adalah aku tuh dipartnerkan dengan teman Daksa gitu, yang pakai kursi roda, dan juga itu kan kayak apa kayak jadi mendorong aku untuk buat komunikasi tuh lebih seru lagi lah. Jadi kayak mendekatkan diri. Jadi kayak nggak semua orang kan punya apa ya, punya teman yang difabel. Jadi ketika aku punya teman difabel tuh aku kayak mendapatkan insight baru. Terus kayak wah ternyata gini ya pakai kursi roda. Wah ternyata gini ya waktu ketemu di adik-adik di SLB. Apalagi kan kalau misal SLB, aku waktu itu kan acaranya di SLB YPAC kayak. Nah di SLB YPAC ini dia tuh SLB buat adik-adik autis. Jadi kayak makin seru lagi ketemu adik-adik autis. Jadi kayak apa ya, kayak pengalaman baru. Terus di sana dapat materi baru juga, pokoknya aku di sana mendapatkan ilmu-ilmu baru lah. Bagaimana cara kita berkomunikasi, terus temen juga, terus juga pokoknya intinya pengalaman sih Kak, itu yang paling aku dapetin di sana. Pengalaman yang didapat dari Mas Faiz selama masuk dalam komunitas inklusi sendiri ya Betul. Mas. Oke. Nah, terus Mas, dari pengalaman Mas nih Mas yang tadi seru banget tadi. Itu kira-kira kenapa sih orang-orang yang mungkin nih dari teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dari Universitas Brawijaya yang lainnya itu perlu untuk masuk ke komunitas Formapi Mas? Singkat sih Kak jawabannya. Karena itu bisa meningkatkan awareness kita terhadap isu difabel gitu. Isu apa? Ya Difabel. mungkin kayak sepele, misal kayak orang-orang tuh mungkin ngiranya teman tuli tuh nggak perlu apa ya, teman tuli tuh misal contoh nih kayak misal kita ke mall, itu kan nggak setiap di lift biasanya kan nggak ada suaranya, misal udah kebuka di lantai 1. Nah itu kan semua orang nggak tahu nih kayak, tapi dengan kita bergabung di organisasi inklusif ternyata kita bisa tahu lagi kebutuhan dari teman-teman difabel. Jadi misal nih ada teman-teman arsitektur bisa lebih paham lagi untuk merangkai desain, terus mungkin dari teman-teman psikologi kan bermanfaat banget tuh Kak, biar tahu gimana sih cara treat, atau mungkin dia langsung langsung menerapkan ilmu dia yang dia dapat di psikologi di situ, dan mungkin juga bisa bermanfaat juga bagi masyarakat gitu. Dan sekarang anggotanya sudah berapa jumlahnya? Kalau sekarang anggota kita 70 Kak. Wow, Gitu, 70 banyak ya Mas. Banyak. Dan nanti di bulan September kita bakal buka pendaftaran lagi. Oh, oprek juga. Oprek lagi. Itu syaratnya apa aja nih? Nah, iya, Siapa tahu, syaratnya apa aja tuh Mas, syaratnya, Mas? teman-teman UB tertarik. Untuk syaratnya sih nggak ada yang macam-macam, yang penting mau belajar bareng-bareng, terus juga punya niat, dan yang terpenting punya apa ya,
kemauan untuk belajar yang tinggi di sana. Oke, berarti kemauan belajar yang tinggi ya Mas ya, salah satu syarat Betul, penting. gitu. Biasanya kan kalau komunitas kan cuman ikut di awal-awal doang terus Tiba-tiba ngilang di Ya, akhir. ngilang Nah, di ya, akhir itu gitu kan. itu yang jadi garis bawahnya kan. Oke, Hilang. nggak boleh ya Mas ya. kalau Nggak boleh, gitu ya, jangan. harus berkomitmen. Gitu. Apalagi kan kita kan organisasinya niatnya baik Kak ya. Jadi kayak semoga hal baik itu selalu diiringi dengan hal baik juga. Oke. Gitu. Nah, terus bagaimana komunitas ini dapat membantu perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka kira-kira? Nah, untuk perempuan sih kayak jadi ini, kalau misal kita tahu juga difabel kan juga ada perempuan Kak ya. Nah, kebetulan pengurus aku sendiri yang di tahun ini juga ada difabel dan dia juga perempuan Kak. Apalagi kan kalau sekarang kalau kita tahu difabel aja tuh udah mendapatkan diskriminasi, apalagi perempuan udah difabel terus dia perempuan lagi. Nah, itu kan pasti beban yang didapatkan kan tuh semakin berlipat-lipat gitu kan. Nah, terus dengan ada yang Formapi ini, kita tuh pasti juga menyiapkan isu-isu kayak itu tadi, kayak untuk teman-teman difabel itu kendala-kendalanya apa, kita bikin kajian gitu, terus kita juga bikin kita bikin motivasi juga, terus kita juga berkolaborasi dengan inklusivitas yang lain, organisasi inklusif yang lain biar semakin meningkat lagi inklusif di Kota Malang gitu. Oke. Itu benar-benar sangat-sangat inklusif Mas ya, dari perempuannya juga diangkat, haknya dan segala macam juga disediakan. Betul banget. Dan kebetulan nih Kak, kebanyakan di Formapi itu perempuan juga pesertanya. Iya. Pesertanya bahkan di pengurus ini kan aku pengurusnya ada 14. Nah, 13 perempuan, 1 laki-laki aja. Oh, 1 laki-laki aja. Iya. Apalagi sekarang kan kasus pelecehan itu Semakin perempuan tinggi. kita semakin tinggi. Mungkin inklusi ini sangat membantu ya Mas ya Betul dalam banget. memperjuangkan hak-hak mereka seperti itu. Nah, lalu untuk Mas nih Mas, dari mungkin untuk mewakili organisasi ataupun dari Mas sendiri, kira-kira ada nggak sih Mas harapan untuk Universitas Brawijaya atau Kota Malang atau mungkin Indonesia nih untuk kedepannya tentang inklusivitas ini Mas? Pertama untuk kampus dulu sih kayak. Oke. Nah, untuk yang kampus semoga kedepannya tuh kampus Brawijaya ini bisa semakin lebih inklusif lagi, mulai dari tenaga pendidiknya, dosen, terus sistem belajar dan juga teman-teman di lingkungan kampusnya juga. Nah, terus kalau misalnya untuk di Kota Malang juga udah aku bilang tadi, mulai dari fasilitas umum, terus juga masyarakatnya juga, semoga tuh fasilitas umum tuh bisa didesain yang ramah untuk inklusif, mulai dari untuk jalan kaki, trotoar itu ya, khususnya. terus juga perpustakaan, toilet umum, terus juga museum dan sebagainya. Itu semoga bisa diperbaiki lagi yang bisa ramah untuk difabel kayak gitu. Terus kalau untuk Indonesia nih, semoga kedepannya banyak kayak organisasi-organisasi inklusif yang bisa lebih menyuarakan lagi nih isu-isu inklusif, dan semoga juga peraturan tentang difabel disabilitas ini segera disahkan seperti itu sih Kak. Oke, ini menarik banget pembahasan dari bersama Mas Faiz ya. Betul. Tentang komunitas Formapi UB. Oke, semoga ilmu yang disampaikan Mas Faiz nanti bisa bermanfaat untuk Tribuners yang ada di rumah. Oke, mungkin tadi pesan sudah disampaikan ya. Jadi waktunya penutupan Mas Faiz. Gak terasa sudah di akhir Penghujung ya. Oke, terima kasih Mas Faiz ya atas waktu banyak, yang Mas Faiz. Terima telah kasih juga. hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Oke, terima kasih juga buat kakak-kakak di sini yang udah ngasih kesempatan buat aku dan Formapi untuk mendapatkan penjelasan di sini, memberikan penjelasan buat untuk teman-teman Tribunnya semuanya. Oke. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan rekan saya Samuel Leonardo serta Kak Faiz. pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.